Gue tuh bener-bener demen sama Infinix. Sekarang buat harga HP 2 jutaan makin gak dikasih kendor buat gue kasih komplain. Gue tahu HP Infinix tuh yang kenceng dan 4G udah pasti pakai Helio G200, udah pasti fix, mandatory, wajib fardu ain lah ya. Tapi mereka pinter banget cari celah inovasi, cari celah ya biar tetap bisa dilirik sama kita dan bahkan banyak warga semua yang bener-bener gak dikira akhirnya tuh hadir juga. Infinix Hot 60 Pro 4G ya, dan sekarang bukan lagi cuma ngomongin soal chipset kenceng-kencengan, harga murah, tapi daripada lama-lama lagi, mending kita bumper dulu. Nah sekarang Infinix udah bisa jual HP dengan desain tipis banget. Bahkan gue bisa katakan cara main Infinix tuh kayak lihat sekitar dan buat versi Infinix-nya. Nah Samsung S25 Edge keluar dibuat versi budgetnya yang harganya 10 kali lipat lebih murah ya dong ya, kayak 20 jutaan sama handphone yang biasa dijual di 2 jutaan. Mau ngomong apa lagi coba? Mau ngomong video ini bakal cuma bagus-bagusin doang karena baru lihat iklan si Gary kemarin? Enggak sih, karena ada satu hal yang gua nggak suka dari HP ini dan sangat aneh dan mungkin gue bisa katakan ini misinformasi banget. Jadi Infinix nih gue butuh banget kejelasan yang satu ini. Tapi nanti ya, sabar dulu. Lu pada pasti pengen tahu juga kan kenapa handphone ini bagus menurut gue. Oke, Hot 60 Pro ini sekarang punya ketebalan cuma di 6,6 mm doang. Makin mendekati tipisnya flagship Korea ya. Ya memang kalau gue comparein itu salah. Apalagi gue bilang ini S25 Edge versi budget. Enggak. Tapi ya ini bukti teknologi udah semakin maju. Adanya teknologi baterai baru, sekarang tuh lu bisa milih mau kapasitas standar dengan desain lebih tipis atau desainnya standar tapi kapasitas baterainya jauh lebih besar. Nah, Infinix ini di Hot 60 Pro mau kasih desain tipis dengan baterai tetap besar di ukuran handphone setipis ini, kapasitasnya itu masih tetap di 5000 mAh atau tepatnya di 5160 mAh. Tetap punya klaim buat lu biar nyaman yaitu baterai tahan 5 tahun dengan teknologi proteksi charge semalam itu tetap aman dan juga ada fitur deteksi cairan di area chargingnya. Plus pengecasannya pun kencang untuk level handphone ini yaitu di 45 watt fast charging. Nice kan? Terus kira-kira bakalan cepet kepotek gak nih? Ya gue sih nggak coba motek handphone ya, tapi dari bahan yang digunain juga udah menarik yaitu aerospace grade aluminium dan juga lapisan kacanya sudah Corning Gorilla Glass 7i. Udah sekelas handphone premium lainnya. Yang jadiin handphone ini drop resistannya tahan dari ketinggian 1,5 meter ya. Namun ya gue sih ngarep kalau bisa sekalian gitu pakai IP68. Tapi sayangnya dan setidaknya ini handphone udah punya IP rating di 64 ya, jadi kena cipratan air hujan masih aman lah. Dan secara genggaman buat HP Hot 60 Pro jelas ya sangat nyaman, apalagi buat yang one-handed user ini bener-bener ekstra buat kalian. Gak berat, kisaran 170 gram doang, bener-bener ringan buat lu pegang seharian. Sisi sampingnya mengotak dengan rounded frame juga yang bikin stylenya handphone ini tetap minimalis dan berkelas. Jujur aja ditambah ada pilihan warna silver ini, ngerasa handphonenya itu bukan HP 2 jutaan aja sih. Atau untuk pilihan lainnya pun secara global itu banyak banget. Bahkan gua cek di Indonesia pun juga sama. Cuma gua nggak tahu ya stoknya kayak gimana. Bisa jadi sih yang warnanya lain itu bisa jadi rebutan. Coba deh. Kalau lu suka mending cepetan beli aja lewat link di bawah. Oke? Cuma sekali lagi ya, ngomongin desain buat cari yang kasual, gue bisa katakan Infinix ini udah masuk rekomendasi gua. Plus style kamera bumnya juga lagi nggak norak, deret 3 frame kamera dengan aksen emas juga ya. Udah menarik banget ya, walaupun jelas dari setup kamera ini cuma satu doang yang guna, sisanya kamera gimmick makro sama mono paling. Tapi menurut kalian gimana kalau Infinix jual handphone kayak gini? Kira-kira komennya kalian tuh kayak apa? Masih ada yang ngerasa handphone ini gampang rusak? Coba aja jelasin di kolom komentar. Nah secara dalamannya yang jelas Infinix udah bisa ngejembatani hardware dan software yang makin dalam lagi. Karena perilisannya sebelumnya aja udah jelas Infinix tuh bisa kasih operating system yang jauh lebih fluid. Dan sekarang sesuai prediksi juga Helio G200 pasti jadi jargon SoC-nya mereka buat perilisannya saat ini dan mungkin beberapa varian lainnya yang nanti akan hadir. Ini basisnya itu dari Helio G99 ya yang mirror improve ke G100 dan sampai sekarang bukan chipset jelek, tapi memang chipset jelas stabil buat dipilih apalagi untuk varian 4G. Udah jelas paling aman buat dipakai, kenceng iya, efisiensi dayanya tuh juga bagus. Nah makanya buat ngegocek kita, Infinix kasih nih XOS 15 basis Android 15 dengan style yang jauh lebih fresh dan juga lebih banyak fitur serta ada fitur AI-nya. Pertama, buat lu yang punya Infinix, coba deh
OS-nya itu diupdate kalau ada. Kalau udah punya Infinix yang udah di OS 15, coba pandangin lagi deh UI-nya. Ini tuh beda banget dari versi sebelumnya yang jujur aja gua kurang suka dulu. Cuma memang kayaknya layar 144Hz ini masih perlu ada optimisasi lebih aja sih. Soalnya ada beberapa notes buat Infinix juga untuk bagian ini. Pertama, di settingan refresh rate walaupun lu udah setting ke mode high atau 144Hz, ini tetap bakalan turun kayak auto switch aja. Terus nggak sampai itu aja, sebenarnya ada setting manual buat set refresh rate tiap aplikasinya. Namun 144Hz-nya itu cuma support di 3 apps bawaan HP doang. Sisanya masih mentok 120Hz aja. Jadi kayak agak sedikit komedi aja gitu. Kalau bisa sih ya di-update selanjutnya dibuat lebih banyak yang lebih support lagi. Terus buat AI ya udah pasti tahu dong ya. Lu bisa tanya apapun basis AI-nya itu menggunakan Volax DeepSeek R1 ya yang fiturnya sekarang di-enhance ya karena udah bisa terhubung ke aplikasi bawaan Infinix juga kayak galeri bahkan map juga. Tapi lucu ya karena Infinix itu ada tombol tambahan di sebelah power buttonnya. Jadi lu bisa pilih nih mau Gemini tinggal tahan tombol power. Terus kalau mau DeepSeek-nya pakai tahan yang tombol oranye aja. Cek deh siapa yang lebih pintar jawabnya. Kalau yang fun experience juga ada yaitu AI Focus Portrait yang buat styling foto lu jadi wallpaper dengan cepat. Terus di galeri ada AI Sharpness, AI Eraser 2.0 sama AI Extender juga ya. Udah lengkap lah secara esensialnya. Bahkan Circle to Search aja ada buat di handphone ini. Kayak kurang baik apa kasih fitur AI di handphone 2 jutaan. Ya ini sih udah maju lah si Infinix. Bahkan buat orang awam pun gue bisa katakan udah nggak sesulit itu pakai HP ini. Plus ada fitur juga tambahannya yang mungkin lo bisa cek bagian special functionnya pada mode setting juga. Terus ya sekarang lah kita bahas performance-nya. Ya si MediaTek Helio G200 dikombinasikan dengan RAM 8GB dan storage 25GB ini sebenarnya udah seperti yang kita kira dan nggak akan memiliki performance yang jauh lebih tinggi dari SoC pendahulunya. Karena udah jelas G200 plus RAM 8GB udah tinggi banget. Walaupun dikasih 12GB RAM jatuhnya cuma overkill aja dan ujung-ujungnya nggak kepake fiturnya. Kayak Antutu 3D Mark sampai Geekbench sih ya pasti bakalan sama aja range-nya. Tapi yang gue penasaran di sini, apakah G200 akan tetap jinak di chassis handphone sesingset ini? Apakah malah panas? Jawabannya masih aman cuy, masih stabil, gak throttling. Ya naik turun standar lah. Ini juga udah jadi hal yang menarik ya buat Infinix. Untuk dipakai buat heavy use juga gas terus. 3D Mark stress test juga masih tembus 99% lagi. Ya memang sih chipsetnya udah terbaik lah. Di Mobile Legends aja settingan ultra high 60 fps dapat rata-rata di 59 fps. Main 30 menit itu turun baterainya sekitaran 7% dan suhu tertingginya di 39 derajat Celcius. Kalau game PUBG di settingan smooth extreme 60 fps dapat rata-rata di 59 fps. Main 30 menit turun baterai itu di 8% aja dan suhu tertingginya di 41 derajat Celcius. Kalau Delta Force settingan smooth ultimate itu rata-rata di 45 fps dan bermain selama 30 menit turun baterai selama banyak 7% dan suhu tertingginya itu di 39 derajat Celcius. Kalau Genshin Impact settingan lowest 60 dapat rata-rata di 36 fps. Main 30 menit suhu turun baterainya itu di sekitaran 9% dan suhu tertingginya itu di 42 derajat Celcius. Ya lagi-lagi untuk game testingnya gue summary langsung aja lah karena ini memang kurang lebih sama kayak beberapa HP lainnya yang pakai chipset setipe. Tapi yang gue mau highlight di sini sebenarnya itu ya dari Infinix bisa menjaga stabilitas handphone saat main game dengan baik. Bisa ngegodok G200 tetap aman di desain handphone setipis ini. Dan untung juga ya ini masih Full HD. Mungkin kalau beneran 1,5K akan ada kompensasi dari performance-nya lagi. Tapi yang bisa di highlight di sini ya Infinix nih ya tetap bisa konsisten lah. Untuk fitur-fitur gamingnya tetap disematkan walaupun ini nggak sekedar HP gaming doang ya. Udahlah, overall buat gaming kalau lu pernah cobain MediaTek G99 dengan RAM 8GB udah pasti bakalan aman. Selain itu lu juga bisa atur mode performance-nya, ada beberapa settingan yang bisa lu cobain juga dan cukup esensial bisa lu manfaatin lah. Kayak e-sport, gate control ya ini bisa stabilitas sensitivitas touch-nya, terus bypass charging, handphone tipis nggak ketinggalan tetap ada juga, terus ada off screen gaming buat lu yang suka idle farming, sama lu bisa manfaatin volume button lu buat jadi button tambahan juga. Ya bisa lah lu cobain sendiri aja, cocokin sama playstyle lu. Nah sekarang nih kita bahas bagian layar.
Yang mana tadi udah kita sedikit singgung juga soal refresh rate-nya. Tapi secara esensial sebenarnya itu semua yang lo butuhin untuk nikmatin segala konten di hari HP udah lebih dari cukup ada di handphone nih. Dari ukuran pas 6,78 inci dengan resolusi LTPS AMOLED juga dengan tingkat brightness HBM-nya di 1600 nits. Ada always on display juga dan juga sertifikasi SGS Low Blue Light sama Sleep 8 mode. Touch sampling rate memang standar di 240 Hz, tapi setidaknya ya saat dites multi touch-nya pun aman juga. Jadi nggak asal AMOLED aja, plus lu udah bisa fingerprint scanner langsung di layarnya. So buat gamer atau cuma nonton di aplikasi lock doang buat cek series S lain ya udah aman lah pakai HP ini. Tapi yang fatalnya nih ya, selain tadi soal refresh rate ya 144 Hz cuma bisa di beberapa aplikasi aja, gimmick banget ya. Tapi nggak apa-apa, 120 FPS pun tetap cukup bagus. Yaitu kayak misinformasi lagi nih dari segi resolusinya. Ini gue masih nggak clear ya. Yang mana yang bener, yang mana yang salah. Soalnya gue lihat dari box ini disebutinnya resolusinya 1,5K. Website global sebutin 1,5K resolusinya. Bahkan beberapa kreator lain sebutin ini resolusinya 1,5K. Tapi gue heran, soalnya gue pernah bikin konten tentang MediaTek Helio G200 dan salah satu teknologinya itu nyebutin kalau maksimum resolusinya masih di Full HD+, belum bisa lebih dari itu. Ditambah cross check lagi di device info HW dan beberapa temennya, hal yang sama terjadi. Munculnya resolusinya itu di Full HD+, bukan 1,5K. Lihat aja pixelnya, itu masih di 1080 bukan 1280 atau di atasnya 1080 lah. Jadi ini kayak agak membingungkan gitu. Mana nih yang bener? Tapi kalau lu cek lagi infonya di Infinix Global sebenarnya ada tanda. Ini pemahaman gua aja ya. Perlu ada klarifikasi dari pihak Infinix-nya. Yaitu display yang digunakan ini sebenarnya capable untuk resolusi 1,5K. Tapi sistem di dalamnya itu masih Full HD+ ya. Jadi seperti itulah mungkin. Hardware-nya 1,5K tapi isinya Full HD+ karena ya limitasi G200. Apakah jadi deal breaker? Ya sebenarnya sih enggak, cuma misinformasi aja. Lagi pula ada di harga segini sih dapat Full HD+ juga sebenarnya nggak masalah. Masih bagus, masih tajam dan tentu utilize G200-nya secara maksimal. Ya sebenarnya sih nggak perlu dipermasalahin sih memang. Tapi ada satu hal sih yang mungkin Infinix udah bisa implementasiin fitur G200 lebih baik, yaitu soal teknologi chipset agar bisa gunain bezel layar yang tipis. Lihat aja di dagu handphone itu udah tipis banget, jadi berasa premium lah. Terus juga speakernya udah stereo juga, masih ada audio jack. Ini jarang banget juga. Ini udah all in one, paling komplit menurut gua. Sensor komplit, ada gyro juga, udah tinggal pakai aja. Kamera ya sebenarnya ya nggak perlu banyak dikomentarin sih, yaitu si 50 megapiksel utamanya doang dan udah hasilnya seperti ini. Buat foto-foto biasa sebenarnya oke, cuma memang kalau kita ngomongin lebih teknis, menurut gua reproduksi warna dari kameranya itu masih kurang oke aja sih. Apalagi kayak tanaman ini yang dominan warna hijau, tapi hijaunya ini kayak kurang keluar. Cuma memang sense warmnya aja dari matahari itu yang kelihatan. Ya setidaknya sih ya foto masih cukup jelas dan oke untuk dilihat lah. Bukannya terlalu noise atau gimana ya, apalagi masih ada di area terang cahayanya. Tapi kalau untuk potret ya lumayan lah, foto orang dengan suasana sore, skin tone-nya nggak terlalu melenceng. Detail-detail dari rambutnya juga aman. Terus videonya pun juga rekam Full HD 30 fps, 60 fps, bahkan juga bisa 2K 30 fps. Hasilnya sih udah standaran aja. OS nggak ada, tapi masih bisa manfaatin IIS saja yang memang akan di cropping hasilnya. So ya, jadi langsung aja lah ke kesimpulannya. Yang langsung gue bisa bilang handphone ini masih worth it. Dan sih ya itu yang paling cocok kalau ditanya beli atau enggak ya. Tapi pasti lebih worth it kalau lo belinya dari YouTube Shopping kita sih. Jadi cek aja di bawah. Nah, tapi bukan berarti dia itu nggak ada minusnya. Ingat, ini HP 2 jutaan doang. HP flagship aja masih ada yang belum sempurna loh. Jadi Infinix Hot 60 Pro ini paling ada beberapa hal yang perlu lo bisa pikirin sebelum beli handphone ini. Pertama, HP ini jelas bagus buat casual use dan juga gaming santai ke kompetipis-tipis karena jelas dari hasil testingnya dan speknya juga udah oke di bagian ini. Desainnya sih juara banget, gua nggak tahu gimana menariknya dari si Hot 60 Pro Plus kalau misalnya punya desain yang lebih tipis dan sisinya melengkung, ya gue sih sebenarnya pengen cobain juga rasain.
Ya jadinya si Infinix ini sih pinter gitu, positioning hal-hal yang masih jarang ada di range harga 2 jutaan. Benar-benar smooth banget masukin inovasinya, bukan langsung di Note seriesnya tapi ke Hot seriesnya dulu. Jadi bisa juga nih gue berekspektasi di 60 seriesnya ada kemungkinan punya desain yang lebih tipis juga, tapi jauh lebih menarik karena ya pada dasarnya di atas seri Hotnya. Tapi ya balik lagi, nah, si Hot 60 Pro, lu kalau punya duit dan ditawarin sama handphone ini, mending ambil aja sih, udah bagus ya. Paling kurangnya itu sih, kapasitas foto yang masih kurang, yang masih lu harus consider kalau lu memang sering gunain kamera buat aktivitas hariannya. Tapi kalau cuma sekedar foto laporan, mah ya udahlah ya, bukan masalah. HP ini mah udah cukup. Jadi sih ya, bener-bener Infinix Hot 60 itu tumben banget bikin gue demen sama handphone yang satu ini. Kayak gue biasanya sih ya nggak gimana-gimana sama handphone Infinix seri yang ini. Tapi kali ini dengan desain yang berbeda, lebih tipis, ini bisa jadi standar baru buat HP-HP range harga segini. Cuma memang menurut gua harus banget nih diedukasi sih. Bisa jadi ada aja ya stereotip kayak handphone murah tipis pasti gampang pecah, gampang rusak. Padahal kan harusnya enggak. Jadi ya mungkin Infinix bisa consider buat edukasiin ke penggunanya aja sih. Plus itu juga sih permasalahan soal layar tadi, kayak cobalah dibenerin lagi gitu ya. Atau kalau bisa dikasih informasi yang jelas-jelasnya gitu. Kan penggunanya handphone Infinix juga banyak yang paham bareng gitu. Ya gitu sih, ini udah menarik. Menurut kalian gimana? Menarik juga nggak? Coba aja diskusiin di kolom bawah. Oke? Jadi ya udah mungkin itu aja handphonenya yang udah kita bahas, itu Hot 60 Pro. Terima kasih udah nontonin. Kalau mau beli cek aja di deskripsi, dan jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka. Follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan terakhir sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.